Guys, ini adalah tablet tertipis dan teringan di dunia guys. Please welcome Huawei MatePad Pro 13,2 inci. Tapi kali ini gue gak bakal review terlalu detail guys. Karena teman-teman reviewer lain tuh udah banyak banget nih yang bikin in-depth reviewnya bro. Nah kali ini gue bakal compare nih secara langsung Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys dengan si raja terakhir iPad Pro bro. Tapi generasi kelima nih. Pasti netizen banyak nanya nih guys, kenapa nggak generasi ke-6 yang terbaru bang? Jawabannya ya karena memang kita di kantornya sini bro cuma punya generasi yang kelima aja nih kebetulan. Mau beli generasi yang ke-6 mahal banget guys. Tapi meskipun begitu ya guys, iPad Pro generasi kelima ini juga masih terlalu powerful kok. Nah kira-kira apakah si tablet terbaru dari Huawei ini bisa mengalahkan saingan bebuyutannya yang harganya jauh lebih mahal guys? Kalian harus banget nih nonton video ini sampai habis bro nih. Pertama-tama kita mulai dari desainnya dulu nih guys. Ya meskipun secara desain ya sebenarnya itu masalah yang selera ataupun subjektif banget guys. Tapi buat lo nih yang lagi nyari tablet dengan layar super luas dengan bobot yang ringan guys, gua rasa Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini jelas bisa jadi pilihan terbaik bro. Karena meskipun ukuran layarnya tuh lebar dan juga besar ya guys, yaitu 13,2 inci, akan tetapi nih bro dimensi iPad Pro tuh terlihat lebih besar gitu. Padahal nih ya, ukuran layarnya tuh lebih kecil, 12,9 inci. Nah hal tersebut nih disebabkan karena bezel layar di iPad Pro guys itu jauh lebih tebal kalau lo lihat nih. Sehingga secara looks, Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini terlihat lebih elegan gitu bro. Ditambah lagi nih ya, dimensinya yang juga lebih tipis guys, dan lebih ringan tentunya. Sehingga bikin nyaman banget nih dan gak capek gitu ya buat dibawa kemana-mana nih. Tapi guys, bukan berarti juga nih bezel tebal ini murni kekurangan ya guys. Karena di beberapa kondisi nih ya, gue juga kadang sering ngerasa bahwa bezel tebal itu kadang ada gunanya guys. Terutama sebagai grip ya, ataupun genggaman pas lagi main game nih bro. Terus sisanya sih hampir mirip ya guys, terutama penempatan tombol-tombol nih dan juga speaker yang terlihat identik banget. Lubang grill speaker di kiri dan kanan guys, kemudian tombol power dan volume adanya di pojok kiri atas. Ada dock charging pencil juga nih di bagian atas dan port USB Type-C di sebelah kanannya guys. Tapi meskipun sama-sama udah pakai USB Type-C nih ya, tapi jangan salah nih guys. Karena port USB Type-C di iPad Pro itu udah support sama Thunderbolt 4 yang punya kecepatan transfer file tuh jauh lebih cepat ya dibandingkan dengan USB-C 3.1 yang ada di Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini bro. Layar 13,2 inci di Huawei MatePad Pro ini resolusinya itu 2880 ya guys kali 1920 pixel dengan pixel density di angka 262 ppi. Refresh rate-nya tinggi nih 144 Hz dengan aspek rasio 3:2 guys dengan peak brightness 1000 nits. Sedangkan layar 12,9 inci di iPad Pro nih resolusinya itu 248 ya kali 2732 pixel dengan pixel density di angka 265 ppi, tapi refresh rate-nya lebih kecil nih 120 Hz dengan aspek rasio 4:3 dan peak brightness-nya di angka 1600 nits. Kalau kita lihat secara spek layar ya brother, sebenarnya tuh sama-sama imbang. Cuman menurut gue nih ya, setiap dari tablet ini gue rasa tuh punya kelebihan masing-masing bro. Selain punya refresh rate lebih tinggi nih ya, Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini punya aspek rasio yang lebih proper menurut gua. Sehingga bisa muter video nih dengan lebih full guys. Terus karena ukuran layarnya tuh lebih gede di beberapa kondisi, ini bisa membuat informasi yang lebih banyak tentunya dibandingkan sama iPad Pro. Dan terakhir guys, layar Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini sedikit lebih unggul ya soal pantulan cahaya nih, yang sedikit lebih minim. Sedangkan di layar iPad Pro, kalau misalkan kita sandingin nih secara side to side, ini memang terlihat panel mini LED-nya tuh bisa ngasilin reproduksi warna yang terlihat lebih natural gitu. Sementara buat desain poni di layar Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini sih menurut gua itu nggak terlalu ganggu banget guys. Ya meskipun kalau disuruh milih nih ya, gua tetap lebih suka karakter warna yang lebih natural gitu. Tapi ini semua balik lagi sih guys ke preferensi kalian masing-masing lah. Kalian tuh lebih suka layar yang mana nih? Natural atau layar yang ukurannya lebih besar bro? By the way guys, kedua tablet ini udah sama-sama support display out ya. Jadi buat kalian nih yang lebih suka kerja dengan layar yang lebih besar, kedua tablet ini juga sama-sama sudah support guys. Tapi nih ya uniknya, buat kalian yang sering banget presentasi, Huawei ngasih satu fitur unik nih di MatePad Pro 13,2 inci ini guys, yaitu Show Comment. Dimana pas tabletnya kita sambungin nih ke layar eksternal, tinggal swipe aja di pojok kanan atas layar tabletnya pakai stylus, terus pilih nih fitur laser pointer. Nah fitur ini guys jujur banget ngebantu sih guys untuk ngasih highlight gitu ya ke poin-poin tertentu pas kita lagi presentasi bro. Dan setahu gue nih ya si iPad Pro tuh belum ada nih fitur kayak gini.
Kemudian buat menunjang kebutuhan entertain nih, jelas banget speaker tuh nggak bisa kita kesampingkan bro. Seperti produk-produk Huawei sebelumnya nih ya, kualitas audio di Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys, di-tuning pakai Huawei Sound. Dengan total 6 speaker nih yang terdiri dari 4 woofer dan juga 2 tweeter. Sementara iPad Pro cuma punya 4 speaker aja nih bro. Tapi jujur ya, sebenarnya tuh untuk kualitas audio dari kedua tablet ini tuh menurut gua sama-sama bagus guys. Cuman mungkin peruntukannya aja nih yang beda-beda. Kalau kita denger nih ya, hasil keluaran audio dari Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys, menurut gua tuh lebih cocok buat dengerin lagu-lagu akustik gitu. Karena suara vokalnya tuh terdengar sangat jelas dan juga clear bro. Sedangkan kalau misalkan kita lebih suka nih sama musik-musik dan film dengan background yang menggelegar gitu ya bro, lu mungkin bakal lebih cocok di iPad Pro deh, yang punya kualitas bass tuh lebih nendang gitu, plus volume tertinggi tuh juga lebih keras bro. Nah kalau soal keyboardnya nih, sayangnya guys, karena iPad Pro kita ini nggak ada Magic Keyboardnya ya, jadi gue tuh nggak masukin nih di poin penilaian gue nih guys. Selain emang nggak bisa dibandingin ya karena nggak ada produknya nih, Magic Keyboard untuk iPad Pro ini juga punya plus minus menurut gue sih dibandingin sama Huawei Keyboard. Kelebihannya nih ya, kalau misalkan berdasarkan yang gue cari-cari brother di internet, Magic Keyboard iPad Pro tuh punya LED backlit dan juga bisa ngecas Magic Keyboard plus iPad Pro sekaligus bro. Tapi kekurangannya nih ya, kalau nggak sambil dicas, banyak banget nih yang klaim kalau baterainya tuh jadi makin boros bro. Sementara Huawei Keyboard nih, kalau misalkan dibandingin sama produk pendahulunya ya, sekarang tuh udah lebih proper menurut gua. Ukurannya tuh udah persis banget gitu sama keyboard laptop Huawei, jadi hampir nggak bakal berasa beda bro pas ngetik. Terus tetap ya bisa lebih fleksibel nih pakai keyboardnya, karena bisa dipakai secara terpisah tentunya guys dari unit tabletnya. Dan fungsi gestur di touchpadnya ini juga semakin banyak nih menurut gua. Tapi cuma satu sih guys kekurangan touchpadnya nih menurut gua. Karena kalau misalnya kita pakai, si touchpadnya ini harus kita klik secara fisik. Jadi nggak bisa kayak tap-tap seperti laptop pada umumnya gitu loh bro. Lanjut ke perbandingan antara Huawei M Pencil nih dan Apple Pencilnya. Di sini overall sih gue ngerasa nggak ada perbedaan terlalu signifikan ya guys. Hal ini langsung gue nilai lebih nih ya mengingat harga Apple Pencil yang bisa 2 kali lipat lebih mahal guys dari Huawei M Pencil ini. Bahkan kalau nggak salah nih ya, khusus pembelian Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys, M Pencilnya malah dikasih gratis loh guys. Tapi kalau secara ukuran ya mungkin nggak bakal gue bandingin gitu guys. Karena menurut gue sih masalah ukuran tuh preferensi masing-masing gitu. Tergantung tangan lo nyaman atau enggak gitu bro. Nah kenapa gue bilang sama nih ya? Karena bentuk keduanya tuh ya memang mirip guys. Gestur shortcutnya yang digunakan juga sama-sama double tap nih. Fungsi shortcutnya pun itu sama guys. Sampai fungsi-fungsi yang dipunya sama Apple Pencil pun itu kebanyakan juga udah dipunya nih sama Huawei M Pencil generasi ketiga ini bro. Mulai dari konversi tulisan tangan nih menjadi tulisan ketik, kemudian bisa dikasih efek kayak stabilo gitu guys di tulisan kita. Bahkan bikin shape-shape tertentu untuk kebutuhan catatan yang mengharuskan kita menggambar bangun datar pun ini juga sabi bro. Bahkan ya khusus untuk ngebuat shape ataupun bangun datar kayak gini guys, gue tuh lebih suka pakai Huawei M Pencil deh. Karena kita kayak dikasih lihat gitu loh guys, sudut bangun datar yang kita bikin itu berapa derajat. Terus bisa dikasih langsung juga guys sesuai sama keinginan kita. Nah kalau ditanya bedanya apa bang? Perbedaan pertama yang gue rasain banget adalah feels make Apple Pencil ini guys. Yang kalau kita pakai buat nulis ataupun gambar, itu rasanya agak keras ataupun keset gitu guys di layarnya. Beda banget nih kayak pas gue pakai M Pencil, yang gue rasain tuh lebih halus gitu ya, licin. Dan menurut gue tuh lebih nyaman bro. Awalnya sih gue mikir ya, apa karena memang ujung dari Apple Pencil ini yang terlalu keras gitu guys. Tapi usut punya usut nih ya setelah kita telusuri gitu guys. Ternyata memang faktor finishing dari si layar iPad Pro ini bro, yang memang agak ngebikin keras dan juga keset gitu. Karena terbukti ya ketika gue make ini nih M Pencil di sini, feelsnya tuh ya memang tetap terasa keset dan juga keras bro. Nah keunggulan kedua nih yang justru anak kantor Pricebook rasain pada saat dia pakai Apple Pencil dan M Pencil ini guys, adalah masalah latensinya nih, yang justru sedikit lebih berasa di Apple Pencil loh. Hal ini ternyata dikarenakan ya si Huawei M Pencil generasi ketiga ini guys, yang koneksinya itu udah nggak pakai Bluetooth lagi ternyata, tapi Doski ini pakai koneksi Neuralink. Nah teknologi ini nih yang diklaim tuh bisa ngurangin latensi, ningkatin sensitivitas layar nih sampai 6 kali dibandingkan kalau pakai Bluetooth guys, kemudian 60% lebih hemat baterai ya, sampai diklaim nih bisa stabil di kondisi pemakaian yang ekstrim sekalipun guys. Terus terkait sensitivitas layarnya nih bahkan gue sempet tes ya dengan cara nulis di atas kertas HVS 70 gram guys, yang gue lipat-lipat sampai 4 kali lipatan, yang berarti totalnya tuh ada 16 lembar kertas yang bertumpuk nih bro. Hasilnya guys, Apple Pencil tuh masih bisa bekerja dengan baik loh sampai lipatan ketiga atau di lapisan 8 lembar HVS 70 gram.
Sementara buat Huawei M Pencil nih masih bisa dikerjain lebih baik ternyata guys di lipatan keempat nih atau di atas tumpukan 16 lembar kertas HVS 70 gram loh guys. Saking sensitifnya nih, sampai gue rasa-rasa cewek PMS aja kalah sensitifnya nih bro sama nih M Pencil gitu. Terus kalau kita bicara soal performa multitaskingnya nih ya, sebenarnya tuh gue sama sekali nggak punya komplain terkait sama kedua tablet ini guys. Karena udah sama-sama smooth ya dan juga bisa diandelin nih menurut gue. Tapi kalau misalkan harus milih nih guys, gue lagi-lagi nyaman bermultitasking di Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys. Kenapa? Karena bisa buka 4 aplikasi sekaligus guys. Kemudian 2 aplikasi dibuka secara flip screen juga sabi. 2 lagi dibuka menggunakan floating window yang juga bahkan ukurannya sekarang tuh bisa di-adjust sesuka hati kayak di laptop, itu juga sabi banget guys. Jadi gue bisa banget ya buka sumber informasi jadi lebih banyak gitu bro. Pas gue butuh buat ngetik materi pas lagi nge-review produk gitu. Terus kalaupun gue butuh nih ya lebih dari 4 aplikasi sekaligus, di Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini bahkan bisa diminimize gitu bro ke pojok kanan layar. Nah sementara di iPad Pro cuman mentok di 3 aplikasi aja guys. 2 dibuka dengan flip screen, 1 dengan floating window. Terlalu minimalis ini mah. Sekarang kita pindah ke kamera guys, yang mana di part ini tuh gue rada sedikit bingung. Kira-kira mau milih yang mana, kita agak rada-rada confused gitu bro. Kalau kita cek nih guys, di Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini dia tuh pakai 2 kamera belakang guys, dengan resolusi 13 megapiksel dan 8 megapiksel. Sama kamera selfie nih resolusinya 16 megapiksel. Sementara bro, di iPad Pro itu ada 2 kamera belakang, yang mana punya resolusi 12 megapiksel dan juga 10 megapiksel nih guys. Sama untuk kamera selfie-nya itu dia resolusinya 12 megapiksel. Secara kualitas ya, ini gue bisa bilang nggak ada yang lebih unggul sih. Karena ya fotonya apa adanya semua. Terus videonya juga sama-sama noise nih guys kalau kita pakai di dalam ruangan. Tapi satu keluhan gue nih sama iPad Pro adalah karena penempatan posisi kamera depannya guys, yang di samping kayak gini nih. Lagi emang masih ada ya orang yang pakai tablet segede gini guys, tapi posisinya tuh masih potret gitu. Karena kalau gue pribadi nih ya jujur, gue menggunakan tablet ya memang posisinya untuk menggalikan laptop kerja gitu guys. Jadi akan landscape gini nggak sih lu posisinya? Karena kalau posisi kamera kayak gini tuh jelas ya bakal bikin kalau lagi kita ngerekam video pakai kamera depan ataupun bahkan pas lagi meeting, arah pandangan mata kita itu jadi nggak natural ke depan gitu loh bro. Aneh aja gitu menurut gua. Tapi kalau menurut gua nih ya, harusnya tuh posisi kamera tablet ya kayak Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini nggak sih bro? Yang posisinya pas kondisi landscape ada di tengah-tengah gitu bro. Jadi pandangan kita pas lagi video call ataupun meeting online tuh kelihatan lebih natural nggak sih? Nah kalau kita bahas soal spesifikasi dan juga performanya nih guys, barulah si Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini dibalap bro. Karena dia ini pakai Kirin ya 9000S, sementara iPad Pro generasi kelima ini pakai chip Apple M1 guys, yang bahkan ini performanya mirip kayak si MacBook Air. Jadi nggak usah lah ya kita tes pakai Antutu guys, karena performanya itu sudah tergambar guys pada saat gue nyoba main Genshin Impact nih. Karena di saat Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini cuma bisa dimainin di settingan default medium 30 fps bro, si iPad Pro generasi kelima ini bahkan bisa di settingan defaultnya tuh udah highest loh 30 fps. Bahkan nih settingan highest 120 fps-nya tuh kebuka guys. Dan pas dipakai buat main pun ini juga masih lancar jaya bro. Tapi bukan berarti chipset Kirin 9000S ini nggak bisa main Genshin Impact ya guys di retak kanan nih. Karena pas gua tes main nih di highest 60 fps itu tetap sabi bro. Tapi ya untuk settingan 120 fps-nya ini memang nggak kebuka sama sekali bro. Ya pokoknya nanti lu semua bakal ngerti lah bro kenapa performa si iPad Pro ini tuh lebih ngebut. Gak lain dan gak bukan, memang karena faktor harganya guys yang bakal gue spill nanti nih perbandingannya. Tapi sayangnya performa iPad Pro yang super gokil ini guys nggak dibarengin sama efisiensi baterai yang tinggi juga nih. Gue bahkan cuma ngetes buat nonton YouTube di resolusi 4K selama 30 menit, hasilnya tuh baterai iPad Pro ini turun 15%. Sementara MatePad Pro ini cuma turun 7% aja. Padahal ya kapasitas baterai iPad Pro tuh lebih gede loh guys, di angka 10.758 mAh. Sedangkan nih Huawei MatePad Pro 13,2 inci itu di angka 10.100 mAh bro. Sedangkan kalau kita bicara soal pengecasan nih ya, untuk Huawei MatePad Pro 13,2 inci itu dikasih kepala charger 88 watt guys. Yang sepengalaman gua nih ya bisa ngecas dari 2% sampai 100% itu cuma dalam waktu 1 jam 7 menit aja. Sedangkan nih untuk iPad Pro ini guys, karena dia tuh nggak dikasih charger ya di paket penjualannya, dan pas gue cari-cari tahu nih guys, katanya juga cuma dikasih 20 watt aja supportnya. Makanya nih udah jelas banget kalau soal ketahanan baterai dan pengecasan, justru Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys yang jauh lebih baik.
Lanjut, sekarang kita masuk ke poin perbandingan yang cukup berpengaruh nih ke kenyamanan penggunaan, yaitu optimasi dan juga ketersediaan aplikasi guys yang disediakan oleh masing-masing platform. Jumlah ketersediaan aplikasi di app galeri HarmonyOS Huawei ini guys, sebenarnya tuh makin kesini tuh udah makin lengkap loh guys. Bahkan aplikasi yang membutuhkan Google pun itu beberapa sudah mulai bisa tetap dipakai guys. Ya meskipun dengan beberapa langkah tambahan ya. Contohnya nih ya, YouTube tuh masih aman banget. Bisa via browser ataupun bikin shortcut di home screen kayak gini, juga sabi bro yang nggak mau ribet. Kemudian buat lo semua yang suka pakai Zoom, bisa banget guys. Tinggal download aja nih di app galeri. Buat kalian nih yang hobi streaming, juga masih aman banget kok guys sebenarnya. Karena rata-rata nih ya, aplikasi streaming kayak misalkan video, WeTV, iQIYI, bahkan Netflix itu bisa diakses banget dengan nyaman di tablet ini. Atau mungkin buat kalian nih yang produktivitasnya tinggi, aplikasi kayak CapCut, kemudian Canva, terus aplikasi sketch kayak misalkan Mojang Pen, kemudian Sketchbook, Concepts, dan yang lain-lain itu juga tersedia dan bisa diakses secara gratis dan nyaman guys. Ya meskipun kalau dibandingin sama Google Play Store Android ya, beberapa aplikasi gratis lainnya memang masih agak sulit sih guys buat kita temuin. Nah kalau ditanya nih ya, bedanya yang kerasa banget itu di mana bang? Adalah terkait optimasi softwarenya guys. Dimana untuk Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini, di beberapa aplikasi dan website, itu tampilannya tuh masih belum terlalu optimal menurut gua. Salah satu contohnya nih ya, di web Pricebook nih, atau aplikasi video ini guys. Mungkin ini disebabkan karena treatment aplikasinya tuh masih disamain ya, kayak tampilan di handphone Android biasanya bro. Sementara di iPad Pro, ini lebih banyaknya sih sudah lebih optimal ya bro. Tapi ini buat kalian ya yang hobi ngetik di tablet guys, Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini tuh dikasih eksklusivitas lebih loh dibandingkan sama produk lainnya. Karena doi itu punya PC level WPS Office guys, alias aplikasi WPS Office yang udah selevel PC. Jadi kalau misalkan biasanya tuh ya di handphone ataupun di tablet lain, kayak misalkan iPad Pro ini guys, WPS Office yang dipakai tuh fiturnya tuh masih terbatas gitu ya, kayak di smartphone. Nah si PC level WPS Office ini guys di Huawei itu bisa dikasih fiturnya yang full, layaknya aplikasi Office di laptop bro. Mulai dari toolbar ya yang lengkap banget nih sampai fitur lain kayak misalkan pivot table di Excel, custom margin di Word, kemudian custom animasi di PPT, semuanya tuh sabi banget. Bahkan ya katanya nih di Januari nanti akan ada PC level WPS Office 2.0 loh, dimana akan ada upgrade fitur guys, mulai dari cloud sync, kemudian multi account dan juga printing nih bro. Jadi guys, nanti tuh kita bisa edit ya Office pakai Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys. Nah kalau misalkan lu pengen lanjut kerja pindah ke laptop, sabi banget karena dokumen ataupun file yang lu kerjain itu bakal otomatis ke sync selama lu masih pakai akun yang sama brother. Lanjut, sekarang gue bakal bahas masalah harga. Walaupun sebenarnya sih ya, gue nggak pengen banget bahas masalah harga. Cuman karena ini perbandingan, jadi mau nggak mau harus termasuk nih guys. Kita bahas juga masalah si harga tersebut. Ya seenggaknya supaya kita tahu gitu ya, value produk yang kita beli itu kayak gimana bro. Yang mana untuk iPad Pro 12,9 inci generasi kelima ini guys, pas gue cek harganya di iBox, untuk versi internal storage yang sama-sama 512 GB nih, dan sama-sama Wi-Fi only, itu masih di angka 21 juta rupiah guys. Itu baru unit tabletnya aja loh. Kalau mau full set, berarti lo harus kocek uang lebih nih guys, nambah Magic Keyboard dan Apple Pencil Gen 2. Jadi nih, total lo jangan kaget ya, bisa nyampe 30 jutaan lebih. Sementara untuk Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys, lo bisa dapetin dengan harga cuma 15-16 jutaan aja. Untuk varian 12 per 256 GB, dan buat varian 12 per 512 GB kayak gini nih ya, ini cuma 17-18 jutaan aja. Kenapa gue bilang cuman guys? Walaupun harganya tetap belasan juta ya kan? Karena dengan harga segitu, kita tuh bakal langsung dapetin secara gratis Huawei Keyboard dan juga M Pencilnya sekaligus. Bahkan nih yang lebih gokilnya lagi guys, lo juga masih bisa dapat gratis nih Huawei Mouse plus Huawei FreeBuds 5 yang totalnya tuh bisa senilai 5,7 juta rupiah guys. Lu kebayang dong ya, dengan selisih hampir setengahnya nih, Huawei itu bisa ngasih aksesoris yang jauh lebih lengkap, tapi dengan catatan nih, kalau misalkan harga ini guys, bisa kalian nikmatin selama masa pre-order, yang mana mulai dari tanggal 11 sampai 26 Januari 2024 nanti bro. Jadi kalau mau gue simpulin nih ya, sebenarnya untuk Huawei MatePad Pro 13,2 inci, ini unggul dalam 9 kondisi brother. Mulai dari desainnya yang lebih tipis dan juga ringan ya guys pastinya. Kemudian M Pencil yang lebih nyaman digunakan nih dengan sensitivitas yang lebih tinggi. Kemampuan multitaskingnya juga sedikit lebih unggul bro. Sama-sama punya display out tapi sedikit unggul ya karena punya fitur ala-ala laser pointer nih. Terus posisi kamera depan nih untuk kebutuhan video call lebih natural menurut gua. Baterainya juga lebih awet ya guys, pengecasannya juga lebih cepat. Dan terakhir nih tentu adalah harganya yang jauh lebih murah. Sedangkan untuk iPad Pro ini guys, dengan harga 30 jutaan seperti yang gue sebut tadi, jelas memang ini bukan produk yang jelek gitu guys. Terbukti nih ya, Doski ini masih bisa unggul nih di 6 kondisi.
Mulai dari kualitas layarnya ya, kemudian speakernya lebih powerful, port USB Type-C-nya juga punya speed lebih kenceng nih buat transfer data, juga support sama display out guys yang pasti. Spesifikasi dan performanya juga lebih ngebut tentunya, hingga di beberapa aplikasi terlihat lebih optimal gitu bro. Jadi dengan harga yang jauh lebih terjangkau nih, Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini menurut gue sih tetap mampu menawarkan inovasi tinggi ya guys. Tentunya yang belum bisa kita jumpain di produk lain nih. Ya terlepas dari beberapa poin minor ya kalau dibandingkan sama iPad Pro generasi kelima ini bro. Tapi setelah gue pikir-pikir wajar aja guys, karena untuk tablet yang ini dibanderol dengan harga 15-18 jutaan. Ketimbang iPad Pro ini guys yang dibanderol dengan harga 30 jutaan lebih seperti yang gue bilang tadi. Tapi dengan harga segitu nih ya, untuk Huawei MatePad Pro 13,2 inci ini guys masih bisa ngasih nilai yang lebih. Sama yang pasti lu bakal dapat aksesoris yang jauh lebih lengkap. So, untuk pilihan kembali gue serahkan ke kalian semua. Brother, semoga gue bantu. Bewok pamit. Assalamualaikum.